Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersama dengan saya, Pendeta Mary Christina Rungkat, kita akan memulai sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pokok keselamatan kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan anugerahkan kehidupan yang baru. Biar sekiranya hari ini benar-benar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan biar karya dan kerja kami benar-benar memuliakan nama Tuhan. Kami akan memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami dan juga dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya pilih dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sungguh menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mendapat kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pasti kita sering kali mendengar singkatan sembako. Apakah itu? Sembako 9 bahan pokok, bahkan ada lagunya ya. 9 bahan pokok dan seterusnya. Menurut Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tahun 1998, yang termasuk dalam 9 bahan pokok antara lain beras, gula, garam, minyak goreng, daging, telur, susu, jagung, dan minyak tanah. Sembako dianggap sebagai kebutuhan pokok masyarakat, sehingga diatur oleh pemerintah terkait pendistribusian dan juga terkait harga di pasar. Sembako menjadi perhatian utama yang harus diberikan terlebih dahulu, apalagi pada saat terjadi bencana. Kita pasti ingat sekali bahwa di awal-awal pandemi ada begitu banyak gerakan-gerakan untuk memberikan sembako kepada masyarakat, baik dari pemerintah maupun gereja, bahkan mungkin berlangsung juga sampai pada saat ini. Dengan memberikan sembako sebagai kebutuhan pokok itu, ada kelegaan dan sedikit ketenangan bahwa masyarakat boleh terjamin kehidupannya sekalipun harus dirumahkan pada saat bencana, pada saat pandemi, atau ketika orang-orang mengungsi karena banjir atau gempa. Kebutuhan sembako ini yang paling diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk makan, minum, dan lainnya. Hari ini lewat sapaan dan renungan pagi kita akan belajar bukan tentang sembako, tapi tentang
Yekotan. Apa itu Yekotan? Yesus pokok keselamatan. Yekotan, Yesus pokok keselamatan. Melalui kitab Ibrani hari ini, kita belajar bahwa Yesus Kristus adalah pokok keselamatan kita. Kenapa demikian? Surat Ibrani menegaskan tentang status Yesus sebagai imam besar. Menurut peraturan Melkisedek, imam besar yang merupakan jabatan pada ibadah-ibadah korban Israel punya peranan sangat penting, yaitu hanya imam besarlah yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus dan hanya imam besarlah yang boleh mempersembahkan korban dari umat kepada Allah. Yesus Kristus adalah imam besar yang melebihi imam besar sebelumnya dalam jabatan mereka. Mengapa? Karena Yesus bukan hanya sekedar mempersembahkan korban kambing, domba, lembu, dan lain sebagainya, tetapi Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang paling sempurna untuk menyelamatkan kita manusia. Meski demikian, Yesus Kristus tidak memegahkan diri, bahkan dia taat pada apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Yesus Kristus menjadi pokok keselamatan kita. Sudahkah kita menyadari dan benar-benar menjadikan Yesus sebagai pokok keselamatan kita di tengah tantangan dan persoalan hidup yang kita alami? Saat pandemi seperti sekarang ini ada banyak sekali masalah yang kita hadapi. Sudahkah kita berlutut berdoa kepada Sang Pokok Keselamatan untuk memampukan kita melewati masa-masa sulit kita? Sudahkah kita bersyukur dalam sukacita bahwa Tuhan tetap memelihara kita kepada Sang Pokok Keselamatan itu? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita dalam hidup kita setiap hari. Yang pertama, bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya sebagai korban yang sempurna untuk keselamatan kita. Dalam syukur itu, yang kedua, kita berbuat. Apa yang kita perbuat untuk menjadikan Yesus sebagai pokok keselamatan kita? Salah satunya seperti yang kita lakukan pagi hari ini, menyerahkan seluruh kehidupan, aktivitas keseharian kita melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Perbuatan lainnya dalam kerja kita, dalam aktivitas kita melihat orang lain sebagai sasaran kasih kita, sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Selamat menjadikan Yesus sebagai pokok keselamatan. Yesus sanggup memakai banyak hal, banyak cara untuk menolong kita. Tetap utamakan Yesus dari yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biar kiranya sepanjang hari ini kami taruh serahkan. Kami mau melibatkan Tuhan dalam aktivitas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pokok keselamatan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan jadikan Yesus sebagai pokok kehidupan kita. Tuhan memberkati.